Intuisi dapat kita lihat sebagai cara kerja otak bawah sadar kita mencari shortcut, mencari lintasan lebih pendek untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kalau misalkan dalam alam sadar itu ini adalah tujuan, ini awal, ini adalah tujuan, jaraknya segini. Intuisi itu terjadi relatif akan membuat jarak antara awal dengan pencapaian tujuan itu menjadi lebih pendek. Nah, itulah fungsi intuisi ya. Intuisi mengoptimalisasi, mengefisiensikan proses pekerjaan dan kekaryaan. Intuisi bukan masalah waham dan intuisi sama sekali berbeda dengan gejala-gejala penyakit skizofrenia. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Kali ini saya akan membahas satu komen ya dari sahabat kita yang telah berpartisipasi. Saya berterima kasih banyak. Ada pertanyaan tentang intuisi. Gitu ya. Apa itu intuisi? Gitu. Oke, kita bahas intuisi dari sudut pandang mana ya? Dari sudut pandang utilitas, praktikalitas ya. Kita akan melihat apa itu intuisi dari bahasan-bahasan yang ringan, bahasan-bahasan yang empiris sehari-hari ya. Oke, kalau kita ambil satu referensi ya, saya bisa menyatakan intuisi itu mungkin kita bisa refleksikan pada ramalan Jayabaya ya. Jadi Jayabaya meramalkan bahwa apa yang disebut intuisi itu disebut sebagai kali suara. Ya, masa-masa di mana kita menerima ide-ide dari semesta atau ide-ide entah dari mana tiba-tiba muncul begitu saja di kepala kita. Nah, itu ramalan Jayabaya menyebutnya sebagai kali suara. Intuisi adalah suara ya. Suara yang kita dengar bukan dengan kuping tetapi dengan telinga yang menghadap ke dalam. Bukan dengan melihat tapi dengan penglihatan yang melihat ke dalam kita. Bukan dengan mencium bau, tapi menggelorakan bau dari dalam untuk keluar. Jadi sebetulnya intuisi adalah proses refleks yang terjadi di dalam mekanisme saraf gitu ya. Kalau kita boleh bilang katakan demikian. Jadi bagaimana sistem saraf kita memicu listrik sehingga listrik itu tiba-tiba diproses oleh otak besar menjadi suara, menjadi bisikan, menjadi gambaran-gambaran. Dari gambaran yang sekedar kabur-kabur sampai ada orang yang melihat gambaran itu sungguh nyata. Kita harus bisa membedakan intuisi dengan masalah waham ya. Banyak sekali saya punya sahabat di media sosial yang menyatakan dirinya punya harta amanah, dia memegang kunci amanah dengan angka triliunan. Kemudian ada lagi yang sahabat bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, bahwa dirinya adalah pembebas dan segala macam. Bukan itu ya intuisi. Itu bukan intuisi. Itu waham. Intuisi tidak seperti itu. Intuisi itu ide-ide gagasan besar yang masih terukur gitu ya. Gagasan-gagasan besar yang bukan sekedar hayalan-hayalan yang berbahaya bagi kewarasan kita. Misalnya intuisi sederhana gini ya. Kayaknya saya akan makmur kalau jualan lupis, itu intuisi. Saya akan makmur, saya akan dapat untung besar kalau saya jualan bubur. Saya akan jadi orang besar kalau saya jadi katakanlah jadi ASN. Saya akan menjadi orang pandai apabila saya membaca buku ini, bukan untuk sekolah yang itu gitu ya. Itu bentuk-bentuk intuisi. Intuisi dapat kita lihat sebagai cara kerja otak bawah sadar kita mencari shortcut, mencari lintasan lebih pendek untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kalau misalkan dalam alam sadar itu ini adalah tujuan, ini awal, ini adalah tujuan, jaraknya segini. Intuisi itu terjadi relatif akan membuat jarak antara awal dengan pencapaian tujuan itu menjadi lebih pendek. Nah, itulah fungsi intuisi ya. Intuisi mengoptimalisasi, mengefisiensikan proses pekerjaan dan kekaryaan. Intuisi bukan masalah waham dan intuisi sama sekali berbeda dengan gejala-gejala penyakit skizofrenia. Misalnya mendengar bisikan, melihat hal-hal yang tidak, mencium bau kabel terbakar, mencium bau kemenyan dan seterusnya. Bukan itu intuisi. Itu masalah kejiwaan. Intuisi bukan masalah kejiwaan. Intuisi adalah bukti dari proses kreativitas yang muncul dari kecerdasan. Kecerdasan dalam mencari cara-cara yang adaptatif untuk mengurangi beban kerja untuk mencapai tujuan dengan cara-cara yang lebih efisien. Nah, itulah intuisi. Dan tubuh kita atau namanya sistem saraf kita, ya bersyukur bahwa sistem saraf kita itu memang didesain dari mulai sistem saraf yang paling kecil sampai ke dalam otak besar, itu mampu menghasilkan intuisi-intuisi yang berguna secara praktikalitas dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Intuisi lain yang dapat kita rasakan jatuh cinta gitu. Ini gampang sekali kita semua bisa merasakan. Tiba-tiba ada rasa ser gitu ya, ada rasa gimana gitu.
ada gelombang-gelombang ajaib ketika kita melihat seseorang meskipun kita belum kenal gitu. Orang bilang juga pada love is in the air, tiba-tiba terjadi interkoneksi antara kita dengan seseorang yang tiba-tiba saja seolah-olah sudah kenal, tiba-tiba sudah tahu dan sudah sangat dekat, sehingga tercipta komunikasi, dan dalam komunikasi itu terjadi proses kedekatan, terjadi proses kekariban yang mengarah kepada hubungan-hubungan interpersonal yang lebih dalam ya. Jadi jatuh cinta juga termasuk intuisi, benci juga intuisi gitu. Benci itu juga intuisi, karena cinta dan benci ada dua hal yang tidak terpisahkan. Intuisi yang lain itu misalnya dipancing oleh refleks-refleks tertentu. Misalnya ketika kita mencium bau melati, maka kita akan muncul gagasan-gagasan yang nggak umum ya. Bukan nggak wajar, tapi nggak umum. Saya kalau mencium bau melati, intuisi saya menjadi mendekati sebuah tempat di sebuah gunung misalnya. Ketika saya mencium bau pandan, saya terhubung dengan laut. Itu juga intuisi ya. Artinya intuisi juga dapat dipengaruhi oleh input-input indrawi yang dapat men-trigger satu bentuk ide-ide, gagasan-gagasan yang istimewa tentang sesuatu atau tentang hal-hal yang bernilai tinggi gitu ya. Dalam meditasi, dalam yoga, dalam samadhi, intuisi adalah bagian yang sangat penting. Karena intuisi itu dapat menghasilkan jalan untuk kita mengetahui esensi dan substansi dari berbagai macam fenomena dan masalah gitu ya. Bagaimana sih manusia bisa melatih intuisinya? Bagaimana sih kita bisa mengasah intuisi sehingga dia menjadi tajam? Bagaimana intuisi itu bisa jadi berguna? Nah, itu kita pelajari bareng-bareng di Tantra ya. Kita belajar bagaimana mengkorporasi atau mengetahui bahwa intuisi itu adalah alat yang penting. Bagaimana kita membangun alat itu, dari bahan apa alat itu dan dibangun. Bagaimana cara memakai intuisi dan bagaimana mengaplikasikan intuisi sebagai satu alat yang dapat membantu kita mengatasi masalah. Itu teknis sekali ya. Sangat-sangat teknis bagaimana seorang tantris bisa membuat, mendapatkan, mengelola, menggunakan dan melestarikan intuisi itu untuk keperluan-keperluan yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bahas hal ini secara lebih teknis. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan tentang intuisi. Tentu saja saya tunggu subscribe dan like-nya. Saya tunggu komennya, saya tunggu diskusi kita di dalam komen agar kita bisa lebih dalam lagi dan kita bisa menuju episode-episode lebih lanjut tentang bagaimana membuat, mengolah, dan menggunakan intuisi. Kira-kira demikian, salam jumpa lagi di Yudho Hendra. Saya tunggu subscribe, view, like, dan komennya. Terima kasih.